kembali lagi. Nggak berasanya break-nya 17 menit, saya belum sempet ngapa-ngapain, kayaknya masih masih di sini aja. Oke. Ya teman-teman yang sudah ready, yang sudah siap nonton lagi, boleh komen ya di kolom komen supaya saya tahu nih bahwa teman-teman sudah ready, jadi kita bisa langsung undang speaker selanjutnya, langsung undang expert selanjutnya, dan kita bisa lanjut belajar lagi. Ini pada online kan? Belum ada yang komen, nanti saya sedih nih kalau misalnya belum ada yang komen, terus jadi saya nggak tahu harus mulai apa enggak. Atau belum masuk ke yang tempat kita? Oke, ada yang jawab ready. Akhirnya ada satu yang jawab ready. Online, oke. Buat teman-teman yang lain gimana? Sudah ready lagi? Kita mulai lagi. Sesi selanjutnya ini juga nggak kalah luar biasa. Kalau tadi kan kita ngobrol sama Pak Wenas mungkin lebih soal bisnis, lebih soal operations-nya gimana sih to get the best out of this crisis. Ready dong, Yosi Budiarto ready. Oke, siap siap, hadir. Nah, gini kalau kayak gini saya lebih semangat membukanya juga. Oke, hadir. Oke, baik baik. Iya, tadi saya ulang lagi, tadi kalau sama Pak Wenas kan tadi kita ngomong soal bisnis, kita lebih ngomong soal business operations, gimana caranya untuk get the best out of this crisis. Tadi ada beberapa kita ngomongin juga soal HR, kita ngomongin juga soal finance dan lain-lain. Nah, kalau sesi yang kali ini nggak kalah penting karena menurut saya sesi yang akan dibawakan oleh Pak Hingranata Nikolai, buat teman-teman yang belum kenal nanti saya kenalin sama Pak Hingranata, karena kan katanya tak kenal maka tak sayang kan. Sesi yang akan dibawakan oleh Pak Hingranata Nikolai ini akan berputar atau akan bukan berputar ya, akan membahas seputar creative thinking. Kenapa menurut saya creative thinking ini penting? Karena saat-saat kayak gini, saat-saat krisis yang seperti ini atau saat-saat sebenarnya all the time being creative itu adalah sesuatu advantage atau sesuatu keuntungan. Nah, mmm, tapi saat-saat kayak gini ketika misalnya banyak yang penghasilannya sedang berkurang atau banyak yang, kehilangan pekerjaannya, being creative, menjadi kreatif itu bisa menjadi solusi dari kita supaya kita bisa survive, supaya kita bisa bertahan dan bahkan win atau keluar sebagai pemenang dari krisis ini. Dan yang sedikit mengejutkan, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut sama Pak Hing, yang sedikit mengejutkan, nggak banyak orang yang tahu bahwa kreatif itu atau proses menjadi kreatif itu adalah bukan bakat dari bayi, tapi kreatif itu bisa dilatih, kreatif itu bisa dipelajari, kreatif itu adalah satu sequence atau suatu urutan pemikiran yang bisa dilakukan oleh semua orang. Buat yang teman-teman yang belum kenal Pak Hindranata Nikolai ini siapa, Pak Hindranata Nikolai ini adalah master trainer, NLP dari Inspirasi Indonesia. Dia adalah salah satu, mungkin saya bisa bilang murid langsungnya dari Richard Bandler, bapak NLP dunia, yang kalau nggak salah bahkan Pahing ini akan mengajak, Mister Richard Bandler dalam live yang juga bisa dihadiri oleh, oleh kita di Indonesia, tapi teman-teman nanti bisa lihat atau bisa tanya langsung ke Pahingnya. Pahing ini sudah apa ya, berkecimpung di dunia training dan di dunia coaching ini sudah belasan tahun lamanya. Jadi sudah banyak banget alumni beliau yang, sukses, yang juga merupakan, baik dari business owner, baik sebagai coach, baik sebagai, public speaker, dan masih banyak lagi dan saya sendiri nggak pernah bosan untuk belajar dari seorang Pak Hindranata Nikolai. Mungkin langsung saja kita sambut ke atas panggung, aduh kebiasaan, ke atas layar dari backstage Pak Hindranata Nikolai. Berikan tepuk tangannya dong teman-teman. Halo Hey, Pak Hing, halo, selamat halo, halo, pagi menjelang siang. halo, 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 halo. Suara saya kedengaran ya? Jelas, aman, clear, Jelas, siap, 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 luar siap, siap. biasa. Pak Hing apa kabar?
Super, luar biasa hari ini seger banget saya. Mmm, great 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 great, supaya kita juga bisa menebarkan energi positif ya, Pak, ya. There you go there you go there you go. Iya iya. Nah, sebelum kita mulai nih sesinya, Pak, dan sebelum saya, berikan, waktu dan tempat kepada Pak Hing, itu Mmm, bener ya, Pak, ya, Pak Hing akan lagi ada mengundang, Mister Richard Bandler untuk sharing secara yes, secara online ya, Pak, ya? inilah berkahnya COVID-19 karena kalau dalam situasi normal, orang-orang hebat susah banget diajak ke sini gitu loh. Keren Karena loh, harus keren terbang banget keren iya, banget. karena harus terbang lagi, harus macam-macam gitu ya, event ini, event itu gitu. Sekarang kan tinggal online, modalnya cuman connection dan juga platform-nya aja, that's it. Less cost, Dan tapi yes. efeknya nggak kalah luar biasa ya, Pak. Dan ini memang butuh tadi tadi Jessica ngomong absolutely right, karena butuh kecepatan dan kreativitas mikir gitu, kita mau ngapain ya, gitu loh. Tidak sekedar nunggu what's going on, tetapi bergeraknya cepat gitu loh. Makanya saya jemput beliau dan beliau setuju. Beliau oke gitu loh, wow. Oke, sebelum kita mulai saya minta izin ya Pak ya untuk mungkin, mengingatkan teman-teman kembali untuk, donasi. Jadi buat teman-teman yang baru Mhm, join di sesi kali ini, karena kan ini virtual, saya nggak tahu nih, sebenarnya sudah ada kalau nggak salah sudah ada 1.000 orang yang daftar untuk event, untuk acara wow. ini. Tapi kan memang karena ini online, mereka mungkin silih berganti untuk ngelihat untuk nonton ya dan lain-lain, atau ada yang datang baru di sesi tertentu karena mereka mau lihat di sesi tertentu. Which is fine, kalau offline kan mereka kayak udah masuk, udah kayaknya mau keluar aja, mau pipis aja susah gitu ya. Kalau yang ini kan enggak, mereka mereka punya full authority terhadap mau ngapain aja, which is we are actually fine gitu, karena yang kita tujuan utama kita, objektif utama kita adalah menyebarkan kabar baik ini, menyebarkan positivity ini, menyebarkan, apa ya, energi ini kepada lebih banyak orang lagi. Nah, buat teman-teman Yes yang baru yes. join di sesi ini, yang belum kenal, ini acara apa sih? Ini siapa sih yang ngomong cewek baju putih bawel banget dari tadi gitu ya. Kenalin nama saya Jessica Leona, saya dari Alpha CEO yang merupakan volunteer dari gerakan Dari Kita Untuk Nakes juga, di mana kami bersama Dari Kita Untuk Nakes itu membuat satu digital charity conference, which is ini, digital charity conference ini, yang sudah diadakan dari kemarin tanggal 12 Mei sampai nanti 14 Mei 2020, di mana tujuan utama kita adalah menggalang donasi untuk, pengadaan APD bagi para tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini at this moment, saat ini kita sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 1,8, miliar yang, 1,8 miliar yang Wow. sudah disalurkan lebih ke dari 400 titik di seluruh, Indonesia, karena gerakan ini sudah dimulai dari bulan Maret. Tapi of course karena balik lagi karena, APD itu adalah sesuatu yang disposable dan kalau Yap. dicuci itu jadi sesuatu yang tidak proper lagi, nggak sesuai dengan standar kesehatan, kita tetap para tenaga kesehatan di garda depan itu tetap butuh bantuan kita. Makanya kenapa kita ngadain acara ini, selain untuk membantu para nakes, juga untuk memberikan atau menghadirkan insight-insight, experience, sharing knowledge dari 30 experts luar biasa, salah satunya Pahing yang nanti akan sharing, kehadiran teman-teman langsung ke ruang tamunya teman-teman atau ke ruang kerjanya teman-teman dari rumah atau mungkin dari ranjang, I don't know. But all in all, itu tujuan utama kita di apa namanya, di acara kali ini. So, buat teman-teman, kalau teman-teman tergerak, kalau teman-teman merasa terbantukan dari event ini, teman-teman dapat aha moment dari event ini, please saya mengajak teman-teman untuk berdonasi membantu para tenaga kesehatan, yang ada di garda depan. Boleh melalui Dari Kita Untuk Nakes, atau kalau teman-teman sudah punya, channel donasi yang lain, kita juga nggak masalah, karena tujuan kita adalah membantu para nakes gitu. Siapapun selama bantuannya tersampaikan, it is fine. Dan jangan lupa juga teman-teman juga bisa loh berkontribusi, teman-teman juga bisa menyebarkan positivity ini, teman-teman juga bisa berpartisipasi bukan dengan uang, tapi sesimpel, gerakan jempolnya teman-teman, share acara ini, share insight yang teman-teman dapat dari acara ini di sosial media ke teman-teman yang lain, atau via WhatsApp group, atau via WhatsApp sama teman-teman yang lain, supaya positivity ini, supaya insight yang diberikan oleh 30 expert selama 3 hari ini bisa
tersebar lebih luas lagi dan lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama mungkin langsung saja saya serahkan waktu dan tempat ke Pak Hingranata Nikolai. Pak Hing, Iya. sebelumnya saya tetap di dalam sini apa saya keluar dulu nih, Pak? Soalnya kan Oh, Bapak it's up to biasanya you. oke, kalau gitu nanti saya balik lagi nih, Pak. Silakan Pak Hing. Siap. Terima kasih. Hai, hai, hai. Terima kasih sudah hadir di sini dan salah satu indikasi kehadiran Anda semua adalah tentu saja kita ingin partisipasi kepada setiap lapisan bangsa yang memang sampai titik ini tetap melayani dan melindungi kita semua gitu ya. Dan teman-teman saya yang luar biasa, Pak Wenas tadi juga nanti hadir puluhan lagi para pakar di bidang masing-masing. Just expect Anda akan belajar sesuatu sambil menyumbang tentu saja. Gitu. Nah, saya kemarin di-approach oleh Jessica, ayo kita isi, yuk saya bilang ayo, karena momen seperti ini salah satu disiplin yang saya dalami selama kurang lebih 11-12 tahun terakhir ini memang adalah mengenai cara kita berpikir. Nah, bagi yang sudah kenal saya di dunia NLP, saya sejak 2011 lalu mewakili 2010 apa 2011 saya mewakili satu disiplin yang sangat-sangat kalau disebut soft saya keberatan, saya sebutnya hard skill yaitu adalah berpikir kreatif. Nah, ini penting karena ada orang yang bilang saya ini kreatif, saya tidak kreatif. Padahal kalau dalam dunia saya yang namanya kreativitas itu adalah sebuah aktivitas, sebuah pemikiran, sebuah tindakan, bukan identitas orang. Nah, identitas kita, saya orang kreatif, saya enggak. Itu hanyalah asumsi berdasarkan kegiatan kreativitas saya sehari-hari. Jadi kalau Anda merasa misalnya saya ini kurang kreatif, saya akan langsung dorong Anda untuk mencoret kalimat itu. Karena sebetulnya Anda dan saya sudah buktikan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita kreatif. Cuma kita tidak menyebut itu kreatif. Mungkin karena skalanya kecil, ya mungkin karena tidak internasional, mungkin karena tidak menghasilkan produk yang wow. Ya, jadi sesederhana misalnya Anda di rumah melihat misalnya let's say saya pernah lihat sendiri di seorang teman yang shower kamar mandinya itu tiba-tiba jam, dia ganti dengan sebuah botol aqua yang dilubang-lubangi. Nah, karena ya itu kreatif. Nah, dia tidak memasarkan produk itu, tetapi itu berpikir kreatif. Nah, hal-hal kecil-kecil di rumah ini memang tidak memicu kita untuk mengatakan, kayaknya saya orang yang kreatif misalnya. Ya, jadi kadang-kadang kita melabel diri dengan hal-hal yang terlalu membuat diri kita ini kelihatan kecil gitu loh. Kalau kita menghasilkan hal-hal yang sangat simpel di keseharian, ya mungkin di mobil, di kantor, di pekerjaan, di rumah, di kamar, kita tidak menyebut itu sebagai kreativitas. Padahal hal-hal seperti itu tuh sangat-sangat kreatif. Sesederhana kalau misalnya Anda pengen tulis sesuatu kertas tidak tersedia, lalu Anda ambil selembar tisu yang Anda usahakan tetap tulis karena Anda ingin menulis, itu juga kreativitas. Tetapi kembali yang saya bilang, karena kita terintimidasi oleh mahakarya-mahakarya di bisnis, ya di apps, ya di sosial media, betapa orang-orang itu luar biasa, skalanya membawa ke internasional, akhirnya kita merasa kecil. Ya. Dan disiplin ilmu ini ternyata sangat berguna di era-era sekarang ini. Ya, nanti saya jelaskan kenapa kok beberapa orang kok sulit sekali sih menemukan ide gitu loh. Padahal kalau Anda lihat ada 1, 2 orang, 3, 4 orang, 10 orang dapat ide di era-era sekarang ini, pasti ada sesuatu di kepalanya gitu loh. Ya dia melihat sesuatu di dunia luar yang berbeda dari cara kita melihat. Baru pagi ini saya keluarkan sebuah status, kalau misalnya Anda kemarin saya keluarkan sebuah status, jadi perhatikan caranya begini, hal-hal yang kita sebut bagus, sempurna di mata kita, kan ada saja orang-orang yang meneliti dari sisi yang berbeda lalu dia bilang kayaknya jelek deh, ya kan. Nah, sama juga berarti berlaku saat-saat di mana kita bilang ini situasi buruk, situasi sulit. Akan ada orang juga yang melihat dari sisi beda dan bilang, ini kayaknya bisa jadi peluang deh. Kenapa saya nggak begini aja? Kenapa saya nggak begitu aja ya? Nah, ini hanya soal cara pandang, ini hanya soal arah berpikir, ini hanya soal kita ingin berpikir dan menghilangkan dulu berbagai asumsi-asumsi yang namanya saya tidak kreatif, orang itu lebih kreatif. Karena secara neurological cara kita berpikir, ya para sahabatku Anda berada dimanapun, kemampuan kita hanya akan keluar kalau diizinkan oleh sistem keyakinan kita. Karena itu orang-orang yang, ya nggak usah ngomong kreativitas dulu, orang-orang yang Anda sudah tahu, merasa diri saya kayaknya bukan seorang public speaker, saya demam panggung, apapun yang Anda anggap jadi identitas, nantinya berwujud ke dalam kemampuan.
Anda datang ke training-training berpikir public speaking kayak gitu, presentation skill, sudah puluhan seminar yang Anda ikuti, Anda tetap tidak bisa ngomong dengan baik di depan publik, bukan karena skill-nya kurang, tetapi karena keyakinan Anda tidak mengizinkan itu. Jadi izinkan diri Anda untuk kreatif lah ya. Nah, saya akan bahas dari beberapa sisi, karena dalam waktu 1 jam ini tidak semuanya bisa kita akan ngobrolin, tetapi saya akan usaha untuk memberikan Anda insight. Pertama-tama hardware-nya seperti apa, software-nya seperti apa. Hardware tentu saja cuma satu yang kita punya, itu adalah otak kita ya. Dan modal utama Anda berpikir kreatif memang adalah otak sendiri. Perhatikan baik-baik, coba saya mau Anda asumsikan sebentar mengenai tiba-tiba nih, Anda lahir dan nggak punya otak. Anda mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau mikir nggak bisa, cari ide nggak bisa, Anda frustrasi dan Anda stuck. Ingat skenario-nya, dramanya sebentar. Anda nggak punya otak. Nggak punya otak sama sekali. Terus tiba-tiba Anda ketemu seseorang ya yang memberikan Anda otak. Ya, The Wizard of Oz, ya. Jadi kalau Anda lihat itu orang-orangan sawah yang nyari otak, dia nggak punya otak, dia frustrasi sekali gitu loh. Mau mengusir burung nggak bisa punya strategi, mau ngapa-ngapain pun nggak bisa. Dia menuju ke Wizard of Oz dan dikasih otak. Nah sekarang, tiba-tiba Anda dapat ini otak. Pertama-tama Anda tahu itu kelegaan yang luar biasa ya, begitu otak masuk ke dalam kepala, ke dalam badan. Wah, saya punya otak juga akhirnya. Dan setelah itu apa yang terjadi kemudian menurut Anda? Dengan kebebasan yang ditawarkan oleh otak Anda, menurut Anda bisa ngapain? Anda bisa semuanya berarti sekarang. Karena kalau begitu Anda tidak punya otak, Anda akan sangat frustrasi. Dan ini yang membedakan antara manusia sama hewan secara umum kalau Anda lihat. Hewan juga punya otak, tapi mereka punya otak yang berbeda. Dan saya mau Anda bayangkan kalau macan, singa, harimau, si predator yang sangat-sangat terkenal di alam semesta ini, dia punya kualitas otak manusia. Menurut Anda apa yang terjadi sama manusia kira-kira? Kita akan punah by the way. Kalau singa punya otak manusia, kita semua akan punah. Nah, kita beruntung karena hewan tidak punya otak manusia. Mereka punya keterbatasan daya berpikir dan kreativitas. Yang mereka lakukan hanyalah stimulus respon, dan bekerja berdasarkan memori. Mereka tidak bisa memproyeksikan 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Dan mereka kalau menemui situasi-situasi dalam COVID-19 seperti sekarang ini, Anda tahu punya keterbatasan macam-macam. Yang mereka lakukan hanyalah beradaptasi. Mungkin mereka merubah cara berburu, mungkin mereka berubah cara dia makan. Bahkan mungkin kalau dia harus survive, mungkin dia akan rubah makannya kalau makanannya tidak tersedia. Nah, manusia beda banget. Manusia beda sekali. Kita bukan cuma beradaptasi, tetapi kita juga bisa melihat peluang yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang-orang lain. Jadi saya mau Anda bayangkan kita diberi anugerah dengan otak yang bisa berpikir ke belakang, ke depan, ke samping, kiri, kanan. Tetapi kita mengeluh bilang kita tidak kreatif. Singa, by the way, hewan, dia tidak bisa berpikir ke depan, saya sebutkan. Dia tidak bisa berpikir ke depan dan mereka tidak punya imajinasi, bahkan memori berpikir ke belakang. Karena itu Anda tidak akan lihat hewan-hewan yang Anda sebut sebagai traumatik itu nggak ada. Mereka berpikir saat itu apa, dia tangani saat itu. Dan ini mereka lebih banyak reaktif sesuai dengan, nah ini kalau Anda lihat sekarang saya sudah mulai masuk ke hardware nih. Otak Anda bekerja dengan 2 sistem yang kita sebut pasif sama aktif. Pasif berarti Anda melihat situasi COVID-19 dan Anda, oke, saya harus ngapain sekarang ini berdasarkan situasi di luar. Artinya Anda reaktif sekali, Anda responsif sekali, tetapi Anda menunggu sesuatu terjadi, baru Anda lakukan sesuatu. Misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan job, atau bisnis mulai kacau. Ya, bisnis mulai kacau, penghasilan sudah mulai menurun, dan setelah itu Anda buat satu inisiatif, tetapi Anda tidak prediksi lagi 5 tahun ke depan seperti apa, 2 tahun, 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, tetapi hanya bilang, oke, kejadian ini saya lakukan ini. Nah, saya tunggu lagi besok ngapain, kejadian besok saya lakukan lagi. Ini yang tadi saya bilang, keterbatasan at the moment yang cuma dimiliki oleh hewan bukan manusia. Sedangkan manusia is different. Kita tidak saja pasif, kita bisa aktif. Kita bisa aktif. Singa tidak akan punya planning bahkan 1 hari cara memburu rusa itu. Singa tidak akan berpikir bahwa oke, kemarin si A ini saya kejar nggak dapat. Bagaimana kalau saya sekarang pakai pura-pura 3 langkah, setelah itu 5 langkah ke samping? Nggak ada. Tidak ada dia dalam otak singa untuk berpikir kreatif seperti itu. Nah, ada beberapa hewan yang kita tahu bisa solving problem. Jadi kalau Anda bilang itu anjing bisa buka pintu, kucing bisa buka pintu, itu solving problem, bukan creativity. They solve their problem. Dan mereka learning by doing, bukan learning by imagination. Nah, learning by doing, karena dia practice. Saya cuma kebayang aja, ya para sahabat dimanapun Anda berada, suatu saat mungkin secara evolusi
hewan-hewan di sekitar kita jadi smart, kreatif. Bisa kebayang nggak tikus di rumah Anda jadi kreatif tiba-tiba? Habis rumah kita itu. Untung aja enggak. Ya. Nah, hardware, otak manusia. Sekarang saya bicara dulu otak manusia sebelum kita bicara software. How? Kita bicara nanti gimana cara saya supaya lebih kreatif. Otak manusia itu pertama-tama saya gambarkan dulu ke depan Anda bagi terutama yang jarang sekali mempelajari otak sendiri. Ya mungkin ada beberapa di antara kita, saya kadang-kadang suka nyindir-nyindir orang. Anda tahu kan kita semua punya otak lah. Tapi kadang-kadang kita kadang-kadang kita lihat ada orang di sekitar kita dan kita wondering dia punya otak nggak sih kadang-kadang. Karena nggak mikir itu lah. Nah kalau Anda lihat dalam tengkorak kita ini ada seonggokan yang disebut dalam bahasa Inggris gray matters karena warnanya memang agak sedikit abu-abu. Soft, ya. Berat masanya mostly sekitar 1,5 kilo lah, mostly 1,5 kilo, 3 pound ya, 1,5 kilo masanya itu. Nah, keunikan otak manusia adalah ini, semua sentral activity Anda itu ada di sini. Berpikir kreatif itu ada di sini. Jadi kalau Anda bilang bahwa saya melakukan sesuatu by feeling, by heart, ya feeling, perasaan, feeling juga di sini by the way. Ada yang keliru pegang feelingnya di sini. Anda pegang di sini itu hanya gara-gara begitu Anda merasa sesuatu, jantung Anda merespon dengan pompa darah yang ekstra. Oke. Nah, saya ulangi kembali ke sini. Jadi, kalau Anda lihat hardware ini, otak, sebagai alat creativity Anda itu, dia sekitar 1,5 kilo, tetapi dia makan energi yang cukup besar. Nah, saya sampaikan dulu ini biar Anda paham dulu bahwa kalau Anda mau berkreasi, Anda butuh suatu aktivitas yang namanya mikir dan butuh energi. Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya mau mikir tapi saya nggak mau keluar energi. Itu bukan mikir namanya. Walaupun Anda mikir 1 jam keras untuk hasil sepanjang hidup, it's fine. Tetapi itu namanya mikir di awal. Nah, seseorang bisa menikmati begitu banyak, saya sebutnya facility, kesejahteraan, ya Anda lihat para pencipta di luar sana seolah-olah hidupnya enak-enak aja ya. No, dia mengawali itu dengan pemikiran-pemikiran ide. Sisanya dia boleh bersantai ria. Jadi terbalik, ada orang yang bilang begini, saya santai di depan dulu, baru mikir di belakang. Kebalik, kalau Anda bilang saya pengen santai di depan, big mistake. Di depannya Anda hard work. Dan kadang-kadang Anda bilang begini, Pak, bukankah lebih bagus work smart, Pak? Sometimes Anda harus memikirkan bahwa work smart itu happens after you work hard untuk cari tahu mengenai ilmunya yang saya butuh, skill yang saya butuh, knowledge yang saya butuh. So it's work harder to be smart. Dan setelah Anda smart, you don't have to work that hard anymore. Nah, orang-orang yang smart di awal juga mempertajam ilmunya dengan working hard first, gitu ya. Jadi hardware kita, Anda butuh energi dan daya yang sangat-sangat cukup untuk bisa mengoperasikan yang namanya thinking. Jadi tadi saya bilang pasif dan aktif cara berpikir Anda. Otak Anda saat berpikir aktif energinya wow, gede banget. Itu seperti saya kasih contoh biar Anda paham dulu, otak sama otot ini mirip-mirip. Nah, kenapa orang berpikir kreatif itu susah amat? Anda tahu kan kalau Anda mau mikir, aduh kok susah ya? Sebenarnya it's not about susah. Anda entah satu tidak punya softwarenya. Saya sebut software karena berpikir itu seperti apps. Anda harus install sebuah software untuk bisa lancar menuju ke sana, gitu loh. Nah, bayangkan ilmu accounting misalnya. Saya bilang, aduh saya mau bikin neraca. Kok susah ya? Karena Anda tidak punya apps-nya itu aja. Makanya ada yang sekolah accounting, khusus accounting. Karena kita dari bayi tidak punya skill accounting. Ada orang yang masih berpikir bahwa kayaknya itu orang terlahir sebagai akunting deh. Dari mana kita tahu itu? Ada orang juga kayaknya dia terlahir sebagai sales deh. No, semua ada skill-skill tertentu yang memang Anda pelajari yang membedakan Anda dari orang lain. Karena itu, software Anda, hardware Anda ini perlu diinstal apps. Anda lahir itu tidak ada apps. Bayangkan satu handphone kosong, mobile phone dikasih ke Anda kosong, empty. Lalu Anda bilang, kayaknya handphone saya ini nggak bisa buat chatting deh. No, belum ada apps-nya, itu aja. Jadi kalau misalnya Anda pakai WhatsApp, saya kasih Anda sebuah handphone yang mobile phone yang baru, lalu Anda bilang handphone saya nggak bisa WhatsApp. Dari mana kamu tahu? Nggak bisa, aku mau bikin nggak bisa. Karena nggak ada apps-nya. Creativity is the same. Karena orang-orang yang, kalau ada orang yang Anda nanya, kamu kok bisa kreatif sekali secara natural ya? Mungkin dia tidak tahu. Bagaimana dia mengawalinya. Cuman pengawalan mereka itu skill dan knowledge, kadang-kadang tanpa sadar, mereka bekerja keras untuk dalami dan ngulangi. Kayak saya, si Jessica juga belum tahu, saya jarang cerita ini di kelas, tapi kalau teman-teman sekolah saya tahu. Anda tahu saya jual majalah di sekolah saya itu saat saya berusia 9-10 tahun. 9 tahun. Saya pertama kali bikin, bukan majalah cetak seperti print sekarang, no.
Saya pakai buku tulis, saya bikin sendiri artikel, saya gambar sendiri, dan saya jual ke teman-teman SD saya. Mereka beli. Saya bikin komik pertama saat usia saya 8-9 tahun. Ini jarang saya ceritakan. Baru sadar sekarang kenapa saya jarang ceritakan ini. Nah, saya ceritakan, kalau Anda teman sekolah saya yang sedang menyaksikan ini, Anda tahu apa yang saya lakukan pada saat itu. Karena saya senang menggambar komik pada saat itu. Dan ya diomelin sama mama saya, masih hidup sekarang ini, masih diomelin karena saya habisin buku-buku saya untuk gambar. Saya tidak tahu apapun yang saya lakukan dulu itu yang akhirnya membuat saya menjadi banyak berpikir kreatif hari ini. Tetapi saya tidak sama sekali punya hambatan mental apa-apa karena saya dari kecil udah seperti itu. Rajin sekali melakukan berpikir kreatif. Saya ulangi, saya dari kecil berpikir kreatif, melakukan berbagai tindakan-tindakan kreatif. Bukan saya dari kecil orang kreatif. That's a big difference. Ya, saya tidak tahu kenapa saya bisa begitu awalnya. Memang terinspirasi kalau Anda lahir di era saya, Anda pasti tahu Pak Tino Sidin lah. Almarhum Pak Tino Sidin. Saya setiap minggu tongkrongin beliau itu di depan TV itu. Saya berusaha untuk ikut. Saya bilang, wow, dari angka 2 bisa jadi begini, dari angka begini bisa jadi gajah. Inilah awal-awal saya mulai aha moment dalam diri saya itu. My God, ternyata kalau saya begini bisa jadi begitu, begitu bisa jadi begini. Lalu saya akan habisin, kalau Anda tahu saya atau saya sipit, saya pasti punya toko waktu masih kecil, yaitu stereotyping aja, nggak apa-apa. Saya habiskan, misalnya kalau saya mau dulu, saya bercerita mengenai zaman-zaman dulu, saya tidak punya kayak mainan-mainan yang terlalu mewah, ya. Saya tidak punya mainan-mainan mewah. Jadi kalau seperti zaman sekarang Anda punya Game Watch, dulu Game Watch by the way, sekarang Anda punya berbagai apps dalam handphone Anda yang mewah-mewah dengan warna digital dan grafik yang oke. Dulu istilahnya Game Watch Plus. Saya dulu harus akui bahwa saya tidak mau memaksa orang tua saya beli macam-macam. Karena itu saya terpaksa kreatif. Mobil-mobilan saya bikin pakai dus kotak rokok. Lalu saya siletin untuk jendela-jendelanya dipilok kadang-kadang dengan berbagai variasi warna dan lain-lain. Ini contohnya. Masa main layangan, saya bikin sendiri layang-layang saya. Benang gelasan saya tarik sendiri. Dan macam-macamnya. Kalau Anda hidup di kampung, you know what happened lah. Tetapi ini case-nya sekarang. Saya lakukan itu tanpa sama sekali saya sadari bahwa itu menumbuhkan saya ke dalam seseorang yang memang ingin terus berpikir kreatif dan tidak bisa diam dalam hal ide. Saya akan cari ide. Jadi begitu stuck dalam sebuah situasi, I find ideas. Bukan karena saya orang kreatif, tapi karena saya membiasakan diri untuk mikir. So that's the first part. Jadi kalau Anda lihat, software, Anda bilang, Pak Hing, saya nggak bisa kreatif loh Pak. No, Pak, lebih bagus adalah Pak, saya belum tahu apps mana yang saya perlu pilih untuk agar saya bisa kreatif. It's better question. Ya, apps di otak saya ini lahir kosong dan setiap kita akan install apps ke coding, dia bikin program apps digital marketing, apps accounting, apps auditing, apps gudang, apps sekretaris, apps marketing. Semua kita akhirnya menginstal apps sendiri-sendiri di otak kita. Nah, ini totally mungkin berbeda dari berbagai konsep yang dimiliki oleh siapapun. Dasar ilmu saya adalah Neuro-Linguistic Programming. Karena itu saya sangat-sangat percaya, I'm a believer, yang namanya kalau kita melihat seseorang bisa melakukan sesuatu dan dia expert di situ, yang terjadi sebetulnya adalah dia punya sesuatu di otaknya yang saya tidak punya. Dan itu bernama apps alias software alias sebuah habit, sebuah skill. Yang berarti bahwa saya kalau mau seperti dia, saya cari tahu apa yang dia pelajari, apa yang dia lakukan supaya saya bisa seperti dia. Nah, itu kurang lebih gambaran. Jadi biar Anda paham dulu, kreativitas tidak terbatas ke manusia. Tidak terbatas ke manusia. Nah, kalau saya harus, nah ini juga salah satu jalan pintas. Saya kasih tips buat Anda langsung. Saya dari mana mau jadi orang kreatif? Dari mana saya? Salah satu cara paling gampang memang adalah Anda mendekati atau menggauli orang-orang kreatif di sekitar Anda lah. Kalau Anda punya saudara, rekan kerja yang sangat-sangat kreatif, biasakan bertanya cara dia berpikir, biasakan melihat dia bekerja, biasakan untuk follow dia dalam karya-karyanya. Itu memicu Anda untuk, otak Anda untuk exciting gitu loh. Karena ada sebuah studi yang bagus, kalau Anda terbiasa melihat karya-karya yang kreatif, kayak misalnya inovasi-inovasi ya, entah bentuknya apapun, digital lah, sesuai bidang Anda tahu kalau Anda menghabiskan hanya 5 menit saja menyaksikan berbagai inovasi-inovasi tersebut, Anda juga sudah terpacu. Para sahabat sekalian, daya otak Anda untuk berpikir naik 15-25%. Just watching them. Karena itu, kalau Anda lihat salah satu cara untuk supaya, karena otak kita ini punya mirror neuron. Kalau Anda, terutama yang baru ketemu saya hari ini, otak kita itu punya mirror neuron. Supaya bisa memahami apa yang saya lihat,
otak kita ini harus menjiplak dulu di otak di dalamnya dengan neuron-neuron seolah-olah saya yang lagi bikin coding itu, seolah-olah saya sedang dancing itu, seolah-olah saya yang sedang bekerja seperti itu. Jadi pada saat kita mengobservasi orang-orang kita sebut kreatif, orang-orang yang kita sebut kreatif, secara tidak sadar otak kita telah menganyam berbagai aktivitas sesuai yang dia lakukan. Karena itu Anda bergaul dengan orang-orang yang sering berpikir kreatif, pelan-pelan Anda pun ikut berpikir kreatif. Tetapi kalau Anda bergaul dengan teman-teman Anda tiap hari mengeluh, kita bukan orang kreatif, sudahlah, ya selamat juga. Berarti Anda telah membuktikan Anda tidak kreatif juga. Okay. Anyway, cara tercepat. Saya kasih tahu cara tercepat. Nah, kalau Anda tanya sama saya, Pak, ada sumber nggak? Berpikir banyak banget, mau buku, mau kayak sekarang ini kita ngobrol-ngobrol nih, pembicara yang akan menampilkan kepada Anda berbagai ide, itu sumber juga. Karena cara tercepat, kita sudah tahu di ATM, Anda tahu ATM ya? Adaptasi, tiru, modifikasi. Cara tercepat berpikir buat lazy thinker adalah ATM. Nah ini memang, kalau saya bilang apakah jelek Pak ATM? Not really. Tidak juga, karena kadang-kadang kita butuh titik awal. Nah, saya sebut titik awal, tidak ada salahnya sejauh diizinkan oleh hukum, ya kita tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika profesi, apalagi etika mahakarya gitu ya. Anda boleh menjadikan itu sebagai model Anda, lalu Anda modifikasi, lalu Anda ciptakan punya Anda sendiri. Jadi mahakarya itu hanya sebagai pusat awal inspirasi aha momen Anda saja. Karena membantu itu. Salah satu trik misalnya Anda bikin tulisan ataupun Anda bikin karya adalah pertama Anda ambil karya yang Anda suka banget. Kalau Anda misalnya mau bikin artikel, mau bikin buku, mau bikin kopi atau apapun, Anda ambil misalnya kalau asal perhatikan, asal satu Anda tahu misalnya kalau Anda mau bikin kopi, asal Anda tahu bahwa marketnya mirip dan lain-lain, bahasanya mungkin Anda tinggal modifikasi. Ambil hanya untuk starternya saja. Jadi Anda ambil mungkin 3-4 kalimat punya orang itu, setelah itu Anda coba tulis, dan ini yang terjadi sama otak Anda kadang-kadang. Begitu Anda berhasil, tuliskan sekitar 4-5 kalimat punya mereka, setelah itu Anda bayangkan, jadi setelah itu mengalir aja. Alirkan otak Anda, setelah Anda baca itu baik-baik, Anda alirkan. Dan Anda lihat, beberapa menit kemudian kalimat di awalnya bisa Anda hapus. Karena dengan bangganya sekarang Anda ambil punya Anda sendiri. Jadi versi ATM-nya saya sebetulnya adalah bukan, Anda tidak perlu pakai bodinya mereka, Anda tidak perlu ambil punya mereka, Anda hanya jadikan itu sebagai starter pack-nya aja. Anda hanya jadikan itu sebagai titik awal dan titik mulai. Setelah itu Anda, you create your own. Tetapi Anda butuh provokasi, Anda butuh inspirasi di awal. Boleh nggak ATM? Itu yang saya sarankan. Jadi Anda tidak, kadang-kadang ada yang curang juga. Ambil karya orang, dia ambil 50% lebih, sisanya punya dia. Dia modif dikit-dikit. Modif, jangan dikit-dikit, saran saya. Jadikan ini punya Anda sendiri dan punya orang itu hanya sebagai titik starter. Hanya sebagai titik pemicu di awal. Sisanya Anda think. Banggalah punya hasil, karena Anda pun tidak mau hasil karya Anda ditiru orang soalnya. You don't even want to. Ya, dan sakitnya ditiru orang adalah kalau Anda marah-marah, by the way, mungkin kita harus berkaca kalau kita juga akhirnya ATM 90% karya orang lain misalnya. Ya. Nah, ini saran saya untuk yang secara praktis cepat, model orang, jadi bergaullah sama orang-orang yang kreatif. Nah, ada cara apa lagi sih Pak bagaimana cara otak saya berpikir dari sisi kreativitas ya. Jadi awal saya akan backtracking sebentar, kan Anda punya hardware, by the way hardware, dan ingat hardware Anda ini 1,5 kilo, tetapi kalau Anda berpikir, otak Anda akan bekerja keras. Ya, dalam training kreativitas saya selalu mengingatkan bahwa otak ini pada saat dia lagi mikir, dia tarik semua persediaan energi Anda dari badan Anda, bagian manapun, sedot dia tarik, serakah otak ini. Sekitar 25% lebih akan diambil untuk bantu Anda berpikir. Karena itu, kalau Anda mau mikir-mikir susah, bukan soal kemauan, memang tenaganya kagak ada itu. Anda yang kurang tidur, nggak tidur, setelah itu nggak jaga badan, ya. Setelah itu pikirannya dipenuhi dengan virus, ya macam-macam sudah, penuhi ketakutan, stres, frustrasi, marah-marah melulu, mengeluh melulu. Setelah itu Anda bilang, aku nggak bisa berpikir kreatif. No, gara-gara Anda lakukan itulah makanya Anda nggak bisa berpikir kreatif. Bukan gara-gara Anda tidak bisa berpikir kreatif, makanya Anda frustrasi. Tetapi frustrasi, stres, tidak rileksnya Anda, tidak istirahat, tidak olahraga, macam-macam lah sudah itu. Semua itu modal untuk membuat hardware Anda ini fresh. Dan seperti yang saya sarankan di media-media lain, 3-4 jam pertama setelah Anda bangun pagi, that's the best time. Karena hardware Anda ini belum ngapa-ngapain. Persis seperti komputer yang Anda baru nyalain itu. RAM-nya masih 0, do it. Kerjakan hal-hal yang kreatif. Jangan tunggu setelah siang Anda sudah mulai lemot, baru Anda mulai mikirin. Ya, apapun prime time Anda bilang prime time saya itu jam segini Pak. Listen,
Karena untuk berpikir itu Anda butuh daya otak yang luar biasa. Karena itu bebaskan semua tugas, junk-junk otak singkirkan semua, gosip-gosip singkirkan semua dulu, then you can think. Nah, lokasi sekarang setelah hardware, bagaimana cara Anda menempatkan hardware? Nah, ini saya jarang bicarakan di media ini, tetapi karena Anda begitu sosial, begitu siap membantu para nakes, let me give it to you. Ini saya biasanya hanya share di kelas-kelas NLP aja, ya. Ada 3 lokasi yang saya mau Anda pikirkan. Ingat, ini kalau Anda pada saat belajar terutama bersama para pakar ini, terutama Anda pemula di bidang pembelajaran mengenai bagaimana otak bekerja, secara versi saya dan versi NLP, Anda bisa ikutin ini. Ingat, semua pakar yang ada di sini menawarkan Anda great ideas. Oke, try, do it. Lakukan, ya. Nah, punya saya pribadi kalau Anda mau tes, gini ya, ada 3 lokasi cara Anda menempatkan hardware ini sehingga lebih mudah bagi dia bekerja, ya karena tenaga tadi saya bilang Anda butuh high energy untuk be kreatif. Satu yang pertama yang saya pakai dalam dunia NLP disebutnya Disney strategi, Walt Disney. Ini diambil dari Walt Disney. Disney punya 3 strategi utama. Satu yang disebut dengan dreamer. Kita sebutnya menghayal lah, menghayal. Begitu Anda menghayal, everything is possible. Anda tahu kan, dreamer state, dreamer. Lokasi dreaming. Ya kita sebut aja dulu area bermimpinya Anda. Yang kedua, area realistisnya Anda. Yang ketiga, area kritiksnya Anda. Saya ulangi, dreamer, realis, kritiks. Nah kita punya 3 mode ini dalam berpikir. 3 mode lah, saya sebut 3 mode lah. Nah Anda tahu kan dalam situasi tertentu Anda trigger ke mode kritiks kan. Dan kadang-kadang menghadapi orang tertentu, otomatis otak Anda bilang, saatnya kritis, kayak gitu. Nah, karena satu, mungkin dia terbiasa mengkritik Anda haternya dia haternya Anda, mode kritik langsung muncul di kepala Anda itu. Nah, itu hanya satu mode, ingat, hanya salah satu mode. Kalau Anda mengatakan saya tidak kreatif, berarti mungkin mode dreamernya Anda jarang pakai. Dan Anda pakai tapi mungkin di konteks yang tidak berguna malah. Dreamer, misalnya dreamer kan menghayal tuh, ke masa depan terutama. Dreamer state-nya Anda mungkin adalah membayangkan hal terburuk yang akan jadi bisnis Anda nanti 2-3 bulan lagi. Itu juga dreamer, tetapi dreamer of distraction. Anda sendiri meramalkan, Anda dreaming mengenai kepunahan, kebangkrutan, ya kan, kesialan, apalagi itu, keterpurukan gitu loh. Why? Kalau Anda membayangkan hal-hal seperti itu, kalau Anda bilang itu kan yang akan terjadi, no it's not. Optimisme sama pesimisme, dua-duanya is not real. Saya ulangi, optimisme sama pesimis, dua-duanya tidak real. Anda nggak percaya sama saya. Kalau Anda meramalkan akan terburuk terjadi 2 bulan lagi, real apa enggak? Belum terjadi dua-duanya. Bedanya adalah, kalau Anda optimis, you feel better. Begitu you feel better, your brain works better. Itu quote-nya, catat pola itu. You feel better, your brain works better. It comes with the territory lah. Jadi kalau tidak terbiasa, kenapa kok saya susah banget mikir? Because you feel awful. Dan saat itu brain dalam defensive mekanisme, Anda hanya punya 2 pilihan, fight or flight. Dan larinya ntar ke fisik. Ya kan? Dimana tadi Anda sudah tahu hormon kortisol sudah memenuhi badan Anda dan lain-lain sudah. Jadi hati-hati saat Anda setiap hari tidak mengoperasikan dreamer state Anda, tetapi Anda merasa Anda tidak kreatif. Ya, saya kembali, ada 3 lokasi jadinya. Apa maksudnya 3 lokasi? Ini kan 3 state. Kenapa? Apa hubungannya dengan lokasi? Coba sekarang saya mau Anda pikirkan satu tempat, satu lokasi di mana Anda terbiasa menghayal. Anywhere. Ya, Anda bisa sebut toilet. Anda bisa sebut apa lagi tuh? Coba. Nah, kalau yang sambil chatting, coba Anda usulkan tempat di mana Anda senang menghayal. Coba. Mobil? I don't know. Coba Anda tuliskan tempat di mana Anda senang menghayal. Coba saya pengen tahu tempat di mana Anda senang menghayal. Coba let me ask. Coba sekarang chat. Anda senang menghayal di mana? Tempat di mana kalau Anda duduk, oh my god, jus-nya mengalir begitu aja. Coba sebutkan lokasi-lokasinya, coba. Very easily Anda temukan. Bagi saya, ya karena saya orang NLP, saya practically can think, drive, karena saya sudah mengerti cara mendrive otak. Bagi pemula, kadang-kadang Anda butuh tempat dan lokasi hanya untuk get started. Coba, let me check. Di gunung, jogging. Balkon sore-sore. Oh my god, di kasur. Excellent. Di kursi kantor saya. Wow, ini luar biasa ini. Di kursi kantor, kamar pacar, excellent. Sebelum tidur, balkon, kafe, pas lagi berendam, excellent. Kamar mandi, kasur saat rebahan. Nah, semua
Coba sekarang kalau Anda lihat, apapun yang Anda tulis begitu connect dengan saya sekarang ini, ya, whatever you write ya, coba nih kamar mandi, whatever pas lagi berendam, shower. Coba sekarang saya mau Anda pikirkan kesamaan semua yang ditulis oleh semua para sahabat kita di forum chat ini. Coba kesamaannya apa kira-kira menurut Anda? Saya kasih tahu langsung kesamaannya. Kesamaannya adalah di tempat di mana Anda tulis kamar mandi, kamar pacar, dimanapun yang Anda tulis punya satu kesamaan, relax. You feel great gitu loh di tempat-tempat yang Anda tulis barusan itu. Dan kesamaannya relax. Nah sekarang kalau Anda tahu kenapa Anda susah banget untuk mikir, because you're not relaxing enough. Relax. Untuk kreatif itu Anda butuh play soalnya. Anda butuh jiwa play. Modenya beda. Jadi mode dreamer Anda lihat di tempat-tempat yang Anda bilang tadi. Karena itu begitu Anda masuk ke mode realistik, Anda heran sekarang kenapa kok saya nggak banyak ide ya? Because you are too realistic untuk come up dengan creative idea. Terlalu realistik gitu loh. Ya, saat cuci piring. Oke, good. Jadi Anda lihat sebenarnya key aha moment. Aha moment itu, tahu kan aha moment ya? Ya, Anda lagi nyetir, aha, gitu, lagi di kamar, aha, lagi ngopi, aha. Aha moment itu muncul kalau Anda tidak tahu adalah saat Anda relax. Nah kemarin saya sempat dapat satu pertanyaan dari pebisnis yang bilang, tapi kadang-kadang kepepet juga dapat ide loh. Beda. Kepepet itu bukan ide kreatif. Kepepet itu adalah ide pelaksanaan. There's a big difference. Jadi Anda lihat karena begitu Anda kepepet, ya neurotransmitter panic, fear, hot button fear kita naik, dan itu mendrive motivasi setinggi langit. Makanya Anda push yourself untuk cari jalan. Jadi bukan kreatif, tetapi adalah do something. Jadi pada saat Anda lagi panik, kepepet, itu adalah sebetulnya dorongan untuk do something, bukan dorongan untuk kreatif. So big difference. Ya, creativity, Anda akan dapat, terutama aha moment, itu kalau Anda memang relax, in the great state. Nah, dreamer itu number one. Cari tempat di mana Anda punya dreamer yang high. Jadi kalau Anda bilang di kamar mandi, saya butuh ide untuk jualan kue nih. Mungkin kamar mandi dan kue it's not a good match. Mungkin Anda di kamar lagi berbaring, lalu Anda bilang, kayaknya saya butuh ide buat kue deh. Ya sudah, spending waktu sebentar. Setelah itu Anda mulai coret. Begitu dapat, nah baru Anda tahu Anda bergerak kemana. Baru Anda bergerak ke zona-zona realistik. Nah, zona kedua itu zona realistik. Tahu kan zona realistik? Zona di mana Anda biasa bikin plan. Biasanya Anda dengan tangkas, ya akan merencanakan planning sesuatu. Nah, itu bisa beda. Can be different place. Jadi kalau Anda terbiasa, misalnya duduk di sebuah meja kerja, meja kantor. Nah, tadi yang tulis meja kantor, berarti di meja kantornya itu sering berpikir, sering menghayal itu mungkin ya. Jadi kayak begitu duduk, langsung kena. Tetapi kalau Anda di meja kantor itu seringkali terlalu banyak Anda cuma cek email, cuma koreksi laporan. Yang terjadi adalah begitu Anda duduk di meja itu, semua neurological Anda ini, semua state, badan Anda, kimia badan Anda, tactile, sentuhan, smell, apapun yang Anda lihat di environment itu, langsung membuat mode Anda jadi kritis. Karena itu begitu Anda duduk di meja itu, Anda mau menghayal, it's a bit tough. Apalagi orang tidak terbiasa mengelola pikiran ini. Nah, kalau Anda duduk di situ, Anda bilang, kenapa buntu ya? Coba guess. Begitu Anda buntu, ini yang Anda lakukan kan biasanya. Begitu Anda buntu, Anda bergerak sebentar, tinggalkan tuh meja, menjauh. Anda berdiri di jendela, lihat ke depan sebentar, lalu Anda duduk, begitu dapat ide. Kenapa bisa Anda lakukan itu? Karena kursi ini mungkin telah terkunci ke dalam state kritis buat Anda. Sehingga mode dreamer Anda nggak jalan. Gitu loh. Nah, jadi yang kedua, mode kedua itu realis. Realis berarti Anda duduk, cari tempat aja. Saya share strategi pribadi saya. Pada saat saya pertama kali tulis buku agak tough. Saya tulis di kantor saya, di meja kantor agak tough. Karena setiap kali saya tulis, Anda tahu kan, ini ciri-ciri. Anda tulis 2 kalimat, hapus lagi. Tulis 2 kalimat, hapus lagi. Tulis 3 kalimat, hapus lagi. Akhirnya sebulan Anda tinggalin lah. Tetapi saya menemukan kemudian strategi yang berbeda. Berapa tahun lalu sudah itu? 12-13 tahun lalu lah. Saya cari tempat di mana saya punya dreamer state. Dreamer. Begitu saya duduk situ kayaknya dreamer. Salah satu kuncinya adalah cafe shop. Saya nggak usah sebut merek lah. Cafe shop. Begitu saya duduk, saya bilang, oke, saya pengen tahu tempat di mana I dream a lot. Ya, saya punya fantasi, saya punya imajinasi unlimited. Cafe shop. Begitu saya duduk di situ, tangan saya itu mengalir begitu aja. Pikiran saya hasilkan 20-30 halaman, lalu saya kembali ke kantor. Untuk apa? Be realistic. Benerin kalimatnya semua, saya tata kembali kalimatnya, tata gitu ya. Nah, setelah itu selesai, apa yang saya lakukan? Mode yang ketiga, kritik. Perhatikan baik-baik, Anda jualan produk kan?
Berarti begitu Anda jualan produk, salah satu customer, calon pembeli Anda pasti melihat produk Anda juga dengan satu cynical view mungkin, ya kan? Mungkin dengan cynical view, mungkin dengan critical view. Ini bisa begini nggak? Kenapa ini tidak punya begitu aja ya? Kok kurang ini ya? Kok kurang itu ya? Nah, ini mode kritik. Karena itu orang-orang yang smart dalam produce sesuatu, kalau Anda lihat itu biasanya punya mode kritis. Sebelum dia lempar ke market, dia sudah bikin plan semua, sudah bikin spek, sebelum dia lempar ke market masih ada satu mode yang tersisa. Dia harus pakai kacamata hater sekarang. Dia harus pakai pola pemikiran para haters. Lihat kembali produknya, hancurin produknya sendiri di pikirannya biar dia ketemu solusi dan jawabannya. Nah, kita sendiri kadang-kadang juga punya tempat di mana kita very critical. Cari tempat itu di mana Anda kritikal banget ya. Anda mungkin duduk di satu tempat, setelah Anda bilang, kok di tempat seperti ini kok saya very critical ya? Ya sudah, manfaatkan itu. Kalau enggak, cara terbaik juga, ini juga cara kreatif sih. Anda cari satu teman Anda yang setiap kali Anda ngomong apapun pasti dia cari anti teorinya. Anda pasti punya teman kayak begitu ya. Anda ngomong A, dia akan ngomong B. Bukan karena B itu benar. Dia cuma pengen beda dari Anda saja. Dia pengen cari kekurangan A itu loh. Nah, kalau Anda punya orang-orang kayak begitu, jangan musuhin. Mereka itu sangat berguna itu para sahabat. Pakai mereka untuk lihat, ini gue punya produk nih. Biarin dia bantai. Ingat sebelum Anda kirim ke market loh. Biarin dia bantai tuh. Setelah dia bantai, Anda dapat tuh 10 kekurangan produk ini. Ya sudah, Anda berpikir kembali lagi, how to fix this. Manfaatkanlah pola berpikir kritis Anda sendiri maupun orang lain, bahkan untuk beyond creativity. Ya, nah itu tiga area by the way, 3 area di mana you can utilize. Jadi kalau Anda bilang, Pak, saya stuck dari segi hardware, bisa di help dengan cara Anda cari ke lokasi dan posisi entah di kamar, di teras, di mobil tadi. You can find it. Itu salah satu cara supaya Anda dapat ide. Ya, coba, soalnya kadang-kadang Anda duduk di satu kursi nah kalau Anda duduk di satu kursi nih, perhatikan. Di situ Anda terbiasa melamun, dapat ide banyak. It's good for dreamer ya. It's very very good. Nah, tetapi kursi itu maybe is not the best pada saat Anda mau rancang produknya secara spek. Ya kan, saya butuhkan ini 3 bulan pengerjaan, kayak gitu-gitu. Soalnya kalau dalam kursi dreamer, Anda too optimistic. Anda terlalu optimistic for everything. Dan biasanya itu setelah Anda lemparkan produk atau lemparkan sesuatu keluar, begitu dihajar market, Anda langsung pesimis kembali. Kenapa Anda bilang, padahal produk itu kan bagus. Bukan produk itu jelek, para sahabat. Tetapi Anda lupa bahwa Anda juga perlu kritikal terhadap ide sendiri sebelum Anda lempar ke market. Ya, nah itu kurang lebih 3 lokasi. Anda mode yang kayak begini yang saya sampaikan kepada Anda, apalagi kalau baru bagi Anda. Apa yang saya lakukan sekarang ke dalam diri Anda sekarang? Saya baru install sebuah apps kan. Kalau Anda tidak sadar, yang baru saya lakukan ini adalah saya barusan menginstal sebuah apps ke kepala Anda. Tadinya nggak ada. Kalau Anda, terutama yang baru ketemu saya dan baru aware, ada 3 mode ini. Nah, mode ini sekarang saya install ya. Jadi Anda tinggal download, sekarang ada download, Anda klik save sebagai Disney NLP apps. Ya, jadi kalau ada terutama ya. Oke. Nah. Oke, good. Alright. Oke, good. Ya, agak sedikit lapse. Nah, terutama kalau Anda barusan bertemu dengan saya right now, at this moment, sekarang saatnya Anda tahu Anda sudah punya apps yang namanya berpikir secara Disney. 3 mode tadi. Tadi kosong kan? This is why jangan pernah menganggap remeh diri sendiri bilang saya tidak kreatif. Anda yang ingin belajar mengenai bagaimana sih cara saya bikin ads, bagaimana sih cara saya bikin grafik, learn. Anda tidak terlahir dengan kemampuan Photoshop kan? Anda tidak terlahir dengan kemampuan bikin 3D, animasi. Anda tidak terlahir dengan kemampuan untuk pilih font. You're not born seperti itu. You born empty, apps-less. Jadi kalau Anda bayang tidak pernah mau belajar apapun lalu heran lihat-lihat semua orang kenapa dia bisa ini, kenapa dia bisa begitu. Nah ini this is example, begitu saya bilang tiga contoh situasi area aja, maybe helps you already. Nah itu satu ya. Terus hardware, hardware with location, ya saya sudah help you. Nah sekarang a little bit mengenai software, karena software I know that we not gonna have the whole time in the world untuk discuss everything, tetapi saya kasih Anda sedikit clue. Ya, sedikit clue. Oke. Sedikit clue. Jadi bagaimana caranya? Ya, ini ada yang bagus, ada update nggak? Ya bagus, saya juga update terus. You know, this is a good question. This is a very good question, Pak Gunawan. Very good question, Pak. Yes, there is update, Pak. Karena ilmu, Pak, never stop.
otak kita ini juga perlu update terus-menerus ya. Kalau Anda nggak percaya orang-orang yang sering hadir ke kelas saya, every time they come to my class, apalagi yang hadirnya every year, they got something new, Pak. Gitu loh. Contoh, gitu, they got something new. Ya, itu karena apa? Karena otak kita ini juga keep refreshing, keep updating. Challenge-nya selalu new di luar sana. Challenge-nya. Berarti Anda juga butuh update terus-menerus. Jangan pernah mengandalkan apps yang sudah Anda install 10 tahun lalu. Corona, by the way, COVID-19 ini adalah virus yang remind you, antivirus Anda sudah tidak valid itu. Sudah tidak valid gitu loh. Artinya you need something new. You need something new. You need to update berbagai apps di kepala ini. Skill-skill yang relevan, lebih relevan sehingga itu yang namanya virus irrelevant. Irrelevant itu. Ya, jadi kalau Anda lihat ada orang-orang yang teriak-teriak, mati dah kita nih bisnis begini, sementara yang bilang oke, update time. Nah, kalau pertanyaannya adalah update, ya, which is very good question. Cari ilmu terus, jangan pernah stop belajar. Jangan pernah. Di luar sana banyak orang pintar. Nah, semua pembicara yang ada di sini itu saatnya Anda refresh dan update kan. Bahkan apps baru yang muncul di kepala Anda sekarang ini. Everything, semua orang yang Anda tahu hadir di sini, yang siap untuk membantu Anda di sini. Mereka punya apps yang mereka tawarkan untuk Anda. Gitu. This is all, dan Anda tahu it's all free. This is all free. Gitu loh. So please, update terus semua perjalanan hidup Anda. Saya kasih informasi mengenai software sebentar lah. This is software. Apa yang perlu saya lakukan? Di mana saya harus memulai ini? Nah, saya tidak bisa, kembali lagi, saya dalam waktu singkat ini, every little bit of skill saya nggak bisa. Cuma saya kasih Anda bantu how to start. Bagaimana caranya Anda memangkas singkat cara berpikir Anda ini. Ya, pertama-tama, supaya membantu Anda dalam dunia bisnis terutama, manusia senang 3 kondisi ini, by the way. Senang 3 kondisi ini. You can take note. 3 kondisi. 1, bagaimana caranya mempercepat? Ya, mempermudah. 2, mempermurah. 3, dan kalau Anda mau yang lain lagi ya, Anda tinggal sedikit mempermurah, memperbanyak, whatever lah. Nah, kalau Anda lihat sebuah produk, salah satu cara memicu sisi dreaming adalah gimana supaya ini bisa lebih murah ya? Mesti pakai bahan apa kira-kira supaya lebih murah? Karena people want cheap misalnya. Ya, kita tahu itu. Dan yang kedua mungkin adalah bagaimana supaya bisa mempermudah penggunaannya. Soalnya selama ini saya lihat orang frustrasi begini, frustrasi begitu. Gimana supaya saya mempermudah, mempercepat, apapun. Jadi Anda lihat caranya adalah Anda memahami bahwa manusia di luar sana, dan ini trigger untuk kreativitas. Let me say this. Tidak banyak orang memikirkan kayak gini. Manusia secara natural, we are lazy. True, huh? True, we are lazy, right? Kita ingin semuanya cepat, kita ingin semuanya bila perlu saya di kursi aja, everything done. We are lazy. Karena kan kalau satu cara menemukan ide kreatif, you know what? Tulis aja tuh 10 hal yang orang lazy, ngapain? You create a product for it. People buy. Karena we are lazy, by the way. We are lazy. We are too lazy to do a lot of things. Ya, kita malas nyuci, makanya ada laundry, makanya ada mesin cuci, macam-macam itu sudah. Ya, go wash atau whatever lah. Nah, kita malas masak, makanya ada delivery ke rumah Anda. Kita malas ngapain, makanya ada untuk Anda itu. Ya, nah, tetapi ya, Anda malas mikir. Ada orang yang di luar sana menjual berbagai semua servisnya untuk bantu Anda mikir kan. Ya kayak saya misalnya. Let me provide you an apps for you to think misalnya. Nah, karena manusia ini di luar sana, kalau Anda list nih, manusia malas ini. Anda cari produknya, you create something, bagaimana mempermudah mereka to help them, untuk mempercepat semua prosesnya, mempermudah dia cara menggunakannya, mempermurah, memperbanyak, mempersingkat. Karena we are secara natural lazy. So, manfaatkan lazy-nya orang-orang di luar sana to create a product for you. Ya, jadi ini kalau Anda bicara dari hardware, nah tadi itu saya bisa bantu Anda secara memicu di awal. Gimana caranya begini, gimana caranya begitu, gimana caranya begini. Dan tips untuk software juga, software. Karena time is limited, oke. Software, salah satu cara adalah begini. Kalau Anda sedang dalam dreamer state, sedang menghayal mengenai ide, this is what you should do. Kalau saya lagi training creativity, biasanya saya menggunakan kayak gini-gini. This is it. Saya selalu mengajarkan ini. This is the practical, very cheap. Nah, bernama Post-it note kalau Anda yang belum tahu. Nah, caranya simpel. Anda pakai ini hanya untuk tulis ide Anda biar tidak hilang. Why this? Kenapa saya tidak catat aja Pak di notebook saya atau di? Karena pertama-tama ini bentuknya adalah per item.
Jadi Anda bisa tulis satu post-it, Anda bisa tulis satu idea, 2 post-it, 2 ide, 3 ide. Biar Anda tahu Anda bisa tempel di laptop, dimanapun itu, Anda bisa tempel. Dan ini cara Anda brainstorming dengan diri sendiri. This is the key. Pada saat Anda lagi dreamer state, tulis ide sebanyak mungkin dan jangan sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, this is very important. Pada saat Anda lagi berpikir imajinatif ataupun dreamer, jangan pernah kritik ide sendiri. Never ever do it. Karena kesalahan orang yang berpikir kan begini, kayaknya nggak bisa, susah deh. Mahal deh, nggak ada ide berarti. Tidak akan ada ide itu. The key, begitu Anda lagi on dreamer state, tuangkan ide as many as you can. Bahkan Anda mau tempel nih di dinding Anda 100 ide, doesn't matter. Karena pada saat Anda dreamer state, Anda very optimistic, ide-ide keluarkan aja. Dan tidak peduli that's stupid ideas, wild ideas, yang penting you play. Karena ini hadiahnya buat orang-orang yang punya mental seperti ini. Anda tahu kan 100 stupid idea yang Anda keluarkan di dinding, kalau 5% aja brilliant idea, isn't that good? Isn't that good? Daripada Anda hanya ingin punya satu ide yang bagus, lalu Anda stuck, Anda tunggu aha moment untuk keluar setahun sekali itu. Jadi lebih bagus adalah Anda brainstorming dengan diri sendiri, write yourself 100 good ideas. Tulis aja on the wall, setelah itu Anda baru seleksi. Dan this is the key. Setelah Anda tulis begitu banyak ide, Anda tempelkan depan laptop Anda, dan lain-lain. Ya, saya selalu berada di sekitar saya. Anda lihat. Ya, now ini adalah senjata saya. Saya punya cepat coret-coret sendiri ya, tempat di mana saya write ideas. Ya, saya punya flip chart kecil di meja sih, saya bisa tempel-tempel dan saya bisa brainstorming dengan diri sendiri. Nah, setelah ini selesai, Anda pilih mungkin the best 5 ideas. Setelah itu baru Anda maju ke realistic mode. Untuk pick one the best idea, rancang, make the best. Dan setelah itu selesai, seperti tadi saya bilang, ingat criticize your idea first. Anda pilih satu best idea dari semua yang Anda sudah brainstorming, dan pick one. Setelah itu Anda criticize untuk secara kreatif menentukan the best solution supaya ini acceptable bahkan bagi haters Anda. Dan ini adalah 3 stage tadi dari sisi pada saat Anda want to do it, you want to think about it, gitu. Ya, I hope it helps dalam waktu yang cukup singkat ini. Oke. Nah, jadi ingat baik-baik pada saat Anda search for ideas, don't even think bahwa ide itu must be perfect. Karena ada tiga area tadi. Dreamer, pada saat Anda lagi, kayaknya apa ya? Write everything. Kesalahan manusia pada umumnya adalah saat dreamer state, dia masuk ke kritik. Dibunuhlah semua idenya dia itu. Terbunuh semuanya. Nah, Anda tidak lihat seleksi yang namanya audition, ya Indonesian Idol, American Got Talent, atau whatever. Dari 1 juta, mereka langsung pilih one best. Otak Anda tidak akan bisa bekerja dengan proper. What you can do adalah Anda hanya pilih dulu what you think. Jadi lihat semua dulu aja. Lihat semua, look everything. Setelah itu Anda pilih maybe the best 10, the best 5, the best 1. Setelah itu baru criticize it, make it best one. Setelah itu Anda telurkan ke market. I hope it helps gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan secara sistem sudah download, oke. Nah, Jessica, what do you think? Mudah-mudahan masukan yang bagus buat para pebisnis. Bagus banget, ini banyak banget komentarnya dan banyak banget I think teman-teman yang dikala lagi diajarin gimana caranya dapat aha moment, mereka pun dapat aha moment, Pak. Alright. Very good, very nice then. Buat teman-teman silakan ya kalau yang mau bertanya, kita masih punya sekitar 5 menitan lagi kalau misalnya teman-teman mau nanya. Kita nanti saya akan pilihin pertanyaan-pertanyaannya yang bisa dijawab oleh Pak Hing. Karena mumpung banget nih Pak Hing lagi ada di sini bisa langsung jawab pertanyaan teman-teman secara live dan sambil nungguin. Oke, sebentar. Sambil dapat kode tadi saya. Sambil nungguin pertanyaan yang masuk dari teman-teman, ya udah sambil nungguin pertanyaan yang masuk dari teman-teman, saya mau ngingetin teman-teman juga. Nah, ini kan tadi ngomongin soal aha moment. Please again kalau Yes. teman-teman dapat aha moment, silahkan di-share di sosial media, Facebook, IG, Twitter, atau share ke teman sebelahnya, atau share ke keluarga supaya aha moment itu, impact tersebut bisa juga tersebar ke lebih banyak orang lagi. Tadi ada yang nanya apa, Rick tolong? Oke, Pak ada yang bertanya Pak dari Faustina Dwi Puspita, bagaimana sih Pak cara mempelajari NLP? Oh,
Ya untuk saat ini memang kalau kita karena Jessica tahu saya orang yang lebih suka meeting people. Kelas kelas NLP saya tunda ke masa di mana saya bisa melakukan yang namanya offline. Tetapi ada beberapa inisiatif online yang saya lakukan di webinar, termasuk ya saya akhirnya berhasil mendatangkan sang eyang kita, pencipta NLP sendiri, sang legendaris, dan itu di dunia, Jess, ini di dunia, biar everybody knows. Di dunia saat ini, only about 10 people yang can invite the legend. Only about 10. Dia only accept 10 invitation, and we are one of them. Cool. Aku We are dengar one juga of them. kalau nggak salah dari Pahing itu dapat bukunya Pahing bahkan direview sama Sir Yes, Richard Bandler sendiri ya, yes, Pak ya? yes. This is the beliau tulis dan saat ini ini juga good to know karena ini kegiatan untuk semua teman-teman kita di Nakes, Master Trainer NLP di seluruh dunia dalam waktu 1-2 hari ini akan melaunch buku yang berisi strategi untuk mengatasi kecemasan for free for everybody juga. Jadi dari semua master trainer seluruh dunia dan di-endorse oleh Babe sendiri juga ada di situ. Jadi Anda pasti akan menerima juga buku yang disebarkan dalam bentuk PDF, e-book mengenai semua tools-tools yang ditulis oleh semua trainer-trainer NLP di dunia. Jadi mereka masukin dalam satu buku, nanti akan disebar. So, it's in line with social things that we do. Oh, keren banget keren banget. Oke. Nanti mungkin kalau berarti teman-teman kalau mau dapat e-book-nya ketika udah di-launch gimana tuh, Pak? Boleh melalui Alpha Class juga bisa, melalui Alpha juga bisa. Siap, kita siap jadi perpanjangan tangan lah. Oke. Mulai banyak pertanyaan. Follow untuk NLP juga bisa follow ke account saya, nanti banyak informasi kok mengenai training NLP terutama yang online Betul. saat ini ya, inisiatif online. Betul. Banyak banget. Tapi saya juga udah nggak sabar supaya Pahing bisa ngadain kelas offline lagi. Karena yang NLP tadi itu 7 hari, teman-teman. Jadi 7 hari kan ya, Pak, ya? Bener ya? Atau 7 ya hari, 7 hari. saya takutnya 7 hari. terdistorsi karena udah lama. 7 hari. 7 hari, yes. Ya, jadi 7 hari. nanti kita, kalau yang belajar NLP memang sudah ya ada paketnya, ada waktunya itu 7 hari itu. Yuk kita langsung masuk ke pertanyaan. Yang ini dulu tadi kan? Oke. Iya. Iya. Pertanyaan dari Noviwati. Halo, apa beda Ya. fase realistik dan criticize? Kecenderungannya dibawa ke realistik adalah langsung dikritik. Realistik itu seperti misalnya, jadi misalnya berapa waktu yang saya bisa selesai semua bahan-bahan yang saya butuh apa saja. Jadi sama sekali tidak mengatakan, ingat kalau bedanya realistik akan bikin plan, setting up dan building. Tidak mengkritik kekurangan sama sekali. Jadi realistik adalah apa saja yang bisa saya lakukan. Sedangkan kritik adalah apa yang salah, apa yang kurang. Itu beda sekali modenya. Mudah-mudahan itu langsung bisa menjawab. Jadi realistik adalah apa saja yang bisa saya lakukan, sedangkan kritis adalah kira-kira apa yang kurang, apalagi yang salah, bakal ngaco di mana, kayak gitu. Itu cara berpikirnya. Jadi realistik, what can I do? Critics, what can go wrong? Nah, itu jadi bedanya di sana, very clear sih. Oke, itu tadi langsung di-highlight tuh sama Pahing. What can I do sama what can go wrong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Firmius Octavian. Buku rekomendasi yang bagus untuk lebih kreatif dalam berpikir apa ya, Pak? Banyak banget sih, tapi kalau guru besar saya, kalau memang Anda senang baca ya guru besar saya adalah Dr. Edward de Bono. Wait. Bukunya ada di sini apa enggak? Ini contohnya. Mencari. Lateral thinking. Dr. Edward de Bono, salah satunya. Cuman itu saya harus remind kadang-kadang buku orang expecting buku creative thinking itu sebagai colorful, tapi kan namanya kreatif itu thinking ya, ingat thinking. Berarti Anda harus belajar berpikir kayak gitu. Jadi lateral thinking banyak banget kok. Lateral thinking adalah salah satu yang memang dari dasar ilmu saya pribadi. Gitu, karena guru besar saya Dr. Edward de Bono soalnya. Oke. Lagi. Ada lagi Pak bukunya yang lain atau itu tadi mostly Pahing agak keputus ya? Ya sudah, clear.
Oke, clear. Oke, apalagi kira-kira? Oh, ya, Oke, pertanyaan selanjutnya dari Evelyn apalagi? Gunawan. Pak, kalau misalkan Heeh. saya banyak ide, tapi bingung mana yang harus saya mulai dulu gimana? Misalkan saya ada 5 ide yang best, Oh. saya jalani 5-limanya, atau harus dipaksa untuk milih satu? Nah, yang saya anjurkan biasanya orang memilih ide itu adalah sistemnya eliminasi. Jadi tahap pertama, tahap first one itu adalah lihat dari 5 itu yang membawa kontribusi benefit terbesar. Misalnya dari saya nggak tahu kalau misalnya kategorinya rupiah terbesar silahkan atau menjangkau customer terbanyak go ahead. Jadi kategorikan fungsinya dulu, fungsi. Nah, setelah itu kalau misalnya saya pilih ternyata kan at the end-nya saya tinggal 3 dari 5 tinggal 3, lalu tinggal pangkas secara kritik. Yang paling susah sumber daya yang mana eliminasi misalnya. Yang paling bakal bikin susah yang mana itu eliminasi, tinggal satu best. The best one itu adalah satu yang benefitnya terbanyak dan resikonya paling kecil. The best one. Kayak gitu. Jadi pertama 5 pilih dari kontribusi value dari segi apapun rupiah dan lain-lain. Pertama value dulu. Setelah itu baru criticize. Jadi Oke, ada mudah-mudahan lagi. membantu. Mudah-mudahan. Oh, ini. Oh, oke. Boleh deh yang ini dulu. Ada pertanyaan dari Ermansyah Rahimi. Apakah usia Ya. mempengaruhi tingkat kreativitas seseorang, Mbak? No. Mempengaruhi kecepatan berpikir iya. Kreativitas enggak. Kecepatan aja. Jadi yang muda yang lebih cepat, lebih lincah zona neuronnya gitu loh. Makanya yang tua-tua kadang-kadang butuh ginkgo biloba. Yang tua-tua butuh ginkgo biloba. Kecepatan aja. Yang pengaruh hanya kecepatan, speed. Tetapi hasil enggak. Kecepatan ya. Kecepatan. Itu jawaban saya. Oke. Speed. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Hermanto Alex. Apakah NLP ini saling terkait dengan LOA atau LLOA dan meditation? Ya. Katanya meditation bisa mempercepat proses tercapainya tujuan tersebut. Apakah benar? Thank you. Oke. Ini karena sudah sampai ke topik yang seperti LOA dan sejenisnya. Jawabannya adalah kalau kita paham, ini membantu bukan yang menciptakan resultnya, hanya help, gitu ya. Jadi membantu. Jadi jawaban saya adalah NLP yang sejenisnya NLP, LOA, Silva Method atau yang kalau senang belajar ilmu-ilmu begini, itu semuanya meditasi, visualisasi itu membantu tindakan, percepatan tindakan, bukan yang menghasilkan. Orang keliru, Jess. Orang kelirunya begini, dengan menghayal saya dapat hasil gitu. Enggak. Dengan meditasi saya dapat hasil. Jawabannya enggak. Ini membantu, yes. Jadi membantu mempercepat, saya setuju banget karena itulah praktek saya juga sehari-hari. Ya, di dunia bisnis, di dunia selling, di dunia presentation skill. Karena membantu kalau saya mau present sebuah produk di hadapan orang, misalnya di video kayak begini, misalnya kalau ada yang jualan from home, membantu kalau saya sudah punya imajinasi what should I do di depan layar. Jadi saya imajinasikan sampai saya praktis. Jadi itu mempercepat penguasaannya dan the best thing yang akan do-nya mempercepat. Yes, jawabannya absolute yes. Visualisasi, lebih tepat visualisasi. Karena ada orang yang ngerti meditasi itu apa sih? Menghayalkan mengenai apa yang terjadi, lebih tepat. Ada yang nanya lagi, Pak. Kapan ada training Yes. NLP online? Saya dulu pernah ikut NLP Practitioner, mau refresh materi lagi nih. Ya, saya tidak untuk yang training praktisi online nggak bakal saya adakan, cuman sesi-sesi NLP kayak knowledge ya seperti yang Bandler nanti itu saya lakukan sering tapi bukan yang sertifikasi. Saya tidak akan melakukan training sertifikasi online karena tetap butuh yang namanya, karena NLP itu adalah practical skill, bukan teori, karena itu butuh exercise dan demonstrasi secara, terutama ada tools kan harus touching gitu loh. Jadi tidak bisa sertifikasi dilakukan secara online. Kalau ada yang bisa ya, itu pilihan mereka, tapi kalau saya, I don't want to. Ada yang melakukan online sih, I don't want to do it. Lanjut Karena Pak, saya itu masih percaya yang namanya din gitu. ya. Kapan jadwal webinar Boleh. dengan Sir Richard Bandler? Oh. Tanggal 2 ada 3 hari bersama saya itu masterclass NLP Indonesia itu 3 hari 21, 22, 23. 21 Mei, 22 Mei, 23 Mei. Dan informasi pendaftarannya sebentar lagi di Instagram saya soalnya, ntar lagi. Ini setelah kita selesai akan muncul informasinya. Follow IG saya juga boleh nanti setelah ini. Setelah ini akan ada info. Oke, ini 21, 22, 23. ada pertanyaan menarik nih, Pak. Pak, ada rekomendasi film apa yang berkaitan dengan NLP?
Kalau serial salah satu yang sangat terkenal itu Dulu ya, tunggu sebentar. ada serial kayak Mind Games, terus yang muncul di NLP ada banyak banget sih. Mind Games. Kalau film, ya film The Secret ada. Ya itu karena saya sebutnya bukan NLP juga sih, tetapi film The Secret, wah banyak banget sih. Cuma saya nggak, kalau skill komunikasi NLP itu The Hitch, karena cara ngomong, Will Smith cara ngomong, terus wah, Mind Games salah satu yang paling banyak pakai NLP, Mind Games. Udah ada beberapa sih, ya saya nggak bisa langsung come up to mind, karena saya jarang lagi proses film sama NLP sih. Mudah-mudahan membantu itu. Iya, oke. Lanjut, next Ya. dari Roy Lolo Payung. Bagaimana cara menghilangkan Yes. pikiran-pikiran negatif yang mempengaruhi pikiran kita untuk berpikir Oh. kreatif? Saya bantu, gini, lebih bagus nggak usah hilangkan, lebih bagus mencegah gimana? Mencegah aja. Karena itu gini, otak kita itu secara default kalau kita tidak utilisasi dengan sengaja, dia akan lari ke default-nya itu adalah fear. Karena itu kalau misalnya kita tidak secara aktif mikirin ide, create sesuatu, ya itu tadi, fear baru muncul. Fear hanya punya tempat di otak kita kalau otak kita tidak ngapa-ngapain alias idle. Karena itu jangan sering bikin idle otak ini. Soalnya begitu, biasanya pikiran negatif itu hanya muncul kalau kita udah nggak ngapa-ngapain, kurang kerjaan itulah. Jadi orang-orang yang kurang kerjaan itu yang biasanya punya negative thinking banyak banget itu. Key-nya aktif aja. Kalau saya jelaskan cara menghilangkan negative thinking dan lain-lain itu agak sedikit panjang, tetapi lebih bagus cegah dengan aktif. Move, think of ideas, do something, create something. Itu pikiran negatif akan otomatis akan menyingkir kok. Mudah-mudahan membantu itu. Ya, sangat membantu Pak. Ya. Last question for this session dari Patrick Owen. Pak, bagaimana cara efektif membangun creativity dalam group discussion? The best way. Saya kasih the best way yang biasanya problem. Kalau Anda punya tim di kantor, tim di bisnis, this is my recommendation which I think the best selama pengalaman saya mengaplikasikan lateral thinking di berbagai organisasi, di klien-klien saya, dalam diri sendiri. The best adalah Anda pada saat brainstorming, pada saat tim Anda kasih ide, jangan pernah dikritik ide itu. Gitu loh. Jadi kalau pada saat sesi brainstorming, kekeliruan kita adalah satu orang lempar ide, langsung dihajar rame-rame, langsung dibahas. Habis langsung ide itu, dan orang itu langsung dalam mode defensif, dan begitu kita tanya, kamu punya ide lain lagi nggak? Dia langsung bilang nggak mau. Nah orang itu biasanya langsung di shut down creativity-nya, soalnya begitu dia punya ide, dia ngomong ke meeting, langsung dihajar sama teman-temannya. Selesailah itu sudah. Jadi the best way caranya adalah biarkan semua ide semua orang keluar dulu. Ingat, dreamer mode itu everybody optimistic, accept semua ide dulu. Jadi cara berpikirnya sequencing, bukan yang namanya sporadis lagi. Terima ide semua orang, tampung dulu, baru semuanya realistik. Cari caranya begitu aja. Jadi step by step aja, step by step. Jadi terima dulu semua ide. Ingat, jangan pernah kritik ide satu orang pun dalam tim Anda. Never ever do it. Karena itu mematikan minat dia untuk be interested dalam brainstorming berikutnya lagi. Dan tebak, kalau dia idenya dihajar, begitu temannya keluarin ide, kira-kira mode kepalanya apa? Hajar juga. Gitu loh. Jadi itu cara tips untuk dalam tim. Ya, never ever criticize pada saat mereka lagi on dreaming mode. Never ever do it. Itu tips langsung yang paling praktis lah. Paling praktis. Kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut juga itu sebenarnya dibahas sama Edward de Bono di Six Thinking Hats juga nggak sih Pak? True. Dan itu memang metode. Kalau saya bicara boskan kan 3 step tuh. De Bono punya 6 step. Gitu loh. Tadi saya berbicarakan practical 3 step gitu ya. Kalau dalam berpikirnya De Bono itu ada 6 step. Gitu, ada 6 ya, termasuk pakai feeling, bagaimana menggunakan feeling, ya kan, rasanya gitu, data dan sejenisnya, bagaimana gitu. Ya. Aku juga kemarin kan pernah belajar yang Six Thinking Hats sama Pak Hing, dan itu memang kayak itu sesuatu yang menarik juga in terms of like decision makingnya. Nah ini request terakhir Pak, katanya minta tolong, ini request minta quote of the day dari Pak Hing dong Pak, to close this session. Nah, ya langsung berhubungan sama creativity ada. Tadi saya sudah sempat sebut, when you feel better, you think better. When you feel better, you think better. You think better. You think better.
Coba Gitu. Jadi resapi lagi teman-teman, when you feel better, you think better. Karena ya kan kadang-kadang kalau misalkan karena orang itulah stop browsing yang enggak itu loh. Stop. Make us feel awful. Sering nonton show kayak begini, teman-teman ya pembicara kita. Ini kan 30 Jess ya. Ya yes, udah, saksikan mereka semua, you feel better lah. You feel a lot better. Saksikan indeed, mereka semua, you feel a lot better. indeed. Karena itu tadi bukan cuma insights yang kita mau sampaikan, tapi juga mudah-mudahan saluran energinya pun nyampe ke teman-teman yang ada Yes. di rumah ya. Terus tadi kemarin mungkin aku Yes. juga ngangkat Yes. satu itu yang satu hal yang kemarin kita bahas juga di live IG bareng Pahing. Pahing bilang, udah nggak usah Ya. dicari-cari bad news-nya. Kalau misalnya itu bad news-nya itu news-nya memang penting Ya. banget, gimana pun ceritanya itu news pasti nyampe kok ke kita. Betul. Dan apa kalau Betul. kata Pahing puasa diet news-nya gitu. Jadi Mind sanitizing. main sanitizing. Jadi katanya kalau baca berita cukup 5 sampai 10 menit aja 2 kali Dan maksimal aksesnya 2 kali sehari. 2 kali dalam sehari. I think again itu wrap up for this session. Jadi buat teman-teman sekali lagi mungkin tadi Pahing udah cerita soal creativity, cara bahwa kreatif itu bukan banyak yang bilang kan kalau kreatif itu kan semuanya oh itu mah bakat lahir, gue nggak terlahir kreatif gitu kan. No. It's wrong No. ternyata gitu kan It's bahwa no. itu No. semuanya adalah sequence dari cara Ya. berpikir gimana caranya kita bisa berpikir secara kreatif. I think thank you Pahing atas waktunya. A pleasure. A pleasure. Hopefully setelah session ini teman-teman di rumah bisa berpikir secara kreatif, bisa lebih kreatif lagi untuk mencari kira-kira bisa melakukan apa ya, apa yang bisa saya lakukan daripada cuma menunggu dan berpasrah dan menjadi korban dari krisis ini. Dan all in all, walaupun kreatif itu setelah pandemi ini berlangsung pun creative thinking itu tetap sesuatu yang sangat berharga untuk Yes. teman-teman latih dan teman-teman miliki juga. Nah, sekali lagi buat Absolutely. teman-teman aku mau ngingetin juga kalau buat teman-teman kalau teman-teman merasa tergerak dari gesture, niat baik, waktu yang diberikan, insight yang diberikan oleh para speaker selama 3 hari ini, 30 speaker dalam 3 hari, saya ingin mengajak teman-teman, mengundang teman-teman untuk ikut berdonasi untuk pengadaan APD bagi para tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda depan saat ini. Demi melawan COVID, supaya kita juga bisa selesaikan COVID ini sesegera mungkin dan kita bisa mungkin ketemu lebih banyak orang lagi, nggak cuma video, which is walaupun juga video sekarang jadi sesuatu yang sangat praktis, but I believe kalian, tapi saya percaya kalian juga kangen untuk yang namanya ketemu orang, Yeah. ngobrol-ngobrol langsung, terus, nongkrong mungkin. So please help us by helping them, untuk penyaluran APD ini, untuk pembelian APD ini dengan cara donasi ke nomor rekening di bawah sini, atau kalau teman-teman juga punya APD, teman-teman punya cara lain yang bisa membantu, proses dalam penyaluran APD ini ataupun pengadaan APD ini, teman-teman bisa langsung DM ke Instagramnya @dari-kita-untuk-nakes. Nah, semua laporan, semua catatan, kita sangat open, kita sangat terbuka, kita sangat transparan, semuanya bisa diakses di darikitauntuknakes.com. Dan nggak lupa buat teman-teman boleh banget nih teman-teman share apapun insight yang teman-teman dapat dari Pahing hari ini via sosial media teman-teman, tag ke alfasio.id, tag ke Dari Kita Untuk Nakes, dan tag ke Instagramnya Pahing yaitu @hingdranatanikolai. Tulisannya sama persis seperti nama tulisannya Pahing. Yang karena sesimpel apapun insight yang teman-teman bagikan, satu itu bisa berguna banget, itu ternyata bisa menyentuh seseorang atau berguna buat seseorang di luar bayangan kita. Dan yang kedua buat kita dan buat para speaker, buat orang-orang di belakang layar yang mengadakan digital charity conference ini, ketika dapat feedback dari teman-teman itu membuat itu sesuatu yang membuat kita lebih semangat lagi, membuat kita lebih
lebih membara lagi untuk membawakan yang terbaik buat teman-teman. So I really wanna hear from you guys. I think itu aja, buat sesi siang hari ini sama Pahing. Nanti kita akan lanjut ke sesi ketiga bersama Pak James Gui. Bersama Pak James Gui jam 1. Jam 1 berarti 11 menit dari sekarang. Boleh toilet break. Kalau yang lagi nggak puasa mungkin mau ngambil refreshment silahkan atau mau makan siang dulu. Buat teman-teman yang berpuasa, selamat melanjutkan ibadah puasanya. We'll get back in 10 menit. Terima kasih atas waktunya Pak Hing. Terima kasih atas kesempatannya juga. Sampai ketemu di lain Bye-bye. kesempatan. Thank you, Pak.